Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami di Keset Politik. Wow, ternyata, diam-diam DPR akan segera mengesahkan RUU perampasan aset. Walaupun di masa reses, mereka tetap menyusun RUU perampasan aset terhadap koruptor agar segera rampung. Dan bahkan Presiden Prabowo mendukung 100% agar RUU ini segera disahkan dan siap memburu para koruptor sampai ke liang lahat. Selain itu teman-teman, kasus terduga tersangka koruptor Febri Adriansyah semakin memanas dikarenakan mantan Jampitsus ini belum ditahan padahal sudah jadi tersangka. Kok bisa ya seperti ini teman-teman? Ya udah, biar nggak salah paham, yuk kita cek faktanya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Banyak narasi liar yang bilang DPR nggak serius bahas RUU perampasan aset. Faktanya, kalian harus lihat video ini. Jadi nggak benar kalau ada hoax di media massa, ada meme-nya juga, tapi kemarin dari akun anonim mengatakan DPR menolak pengesahan RUU perampasan aset. Faktanya ini udah 3 masa sidang ini kita terus gaspol RDPU dan terus membahas pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Tuh, dengar sendiri kan? Pembahasan undang-undang lain bahkan sengaja di stop dulu demi fokus penuh ke sini. Tapi kenapa nggak asal ketuk palu? Karena ini hukum baru yang belum ada presidennya di Indonesia. Betul. Biar gak gampang diukur di MK, DPR hati-hati banget menyerap masukan dari puluhan masyarakat. Bahkan sampai melibatkan akademisi dari University of Cambridge. Pembahasannya sudah masuk ranah teknis mendalam. Mulai dari usulan pembentukan badan independen khusus pengelola aset hasil rampasan, perlindungan hak keluarga yang beretikat baik, hingga perdebatan mekanisme penyitaan tanpa perlu nunggu keputusan pengadilan pidana. Ini membuktikan draftnya digarap sangat serius. Di era Presiden Prabowo Subianto, perampasan aset sebenarnya sudah jalan dengan aturan yang ada. Lewat RUU ini, DPR mau memperkuat biar makin komprehensif. Menurut kalian apakah langkah undang-undang lain demi fokus ke RUU ini sudah tepat? Tulis di kolom komentar. Sudah tepat. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Gua tarik aja. Setuju? Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Teruskan. Nanti lo dikasih duit, lo demo untuk koruptor. Hah? Bener ya? Benar. Awas lo. Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor, gue heran. Baik, hari ini kita mulai pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana sebagai salah satu upaya kita memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana terkait narkotika, serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial. Kita ingin memaksimalkan partisipasi warga negara. Percaya RUU perampasan aset berhenti dibahas? Faktanya, RUU ini masuk dalam prolegnas prioritas 2026 dan hingga kini masih dibahas di Komisi 3 DPR RI sebagai bagian dari proses legislasi yang terus berjalan. Komisi 3 DPR RI juga aktif menyerap berbagai masukan melalui rapat dengar pendapat umum bersama sejumlah pihak, termasuk Pradi SAI dan DPN Pradi, agar substansi RUU semakin komprehensif. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa menegaskan bahwa DPR tidak pernah menolak RUU perampasan aset. Tidak pernah menolak. DPR menargetkan pembahasan RUU tersebut dapat dirampungkan pada tahun ini. Tahun ini. Masyarakat itu tidak benar bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset. Komitmen itu juga diperkuat oleh Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, yang mengizinkan pembahasan RUU perampasan aset tetap berlangsung selama masa reses. Tetap membahas undang-undang di masa reses. Itu ada Komisi 3 yang memang sudah dari 2 bulan lalu, kemudian melakukan pembahasan dalam hal ini menerima partisipasi publik untuk undang-undang perampasan aset. Perjalanan RUU perampasan aset prosesnya masih berjalan, terus menyerap aspirasi dan ditargetkan selesai tahun ini. Yang pertama, yang berikutnya yang terkait dengan soal legislasi. Untuk mempercepat terkait dengan soal khususnya pembahasan RUU perampasan aset. Selain ada RUU lain, PPRT, hukum masyarakat adat atau yang lainnya. Tapi dari semua titik tekannya adalah terhadap RUU perampasan aset. Tentu DPR berkomitmen untuk membahas dan menyelesaikan ini. Berkomitmen. Tapi perlu disampaikan bahwa ada undang-undang yang terkait juga dengan undang-undang RUU perampasan aset, saling terkait ya, supaya tidak timpang tindih, dan ini perlu disinkronkan. Kita ada yang namanya undang-undang Tipikor, kita ada undang-undang TPPU,
dan sedang kita bahas itu terkait undang-undang KUHP. Presiden Prabowo telah menegaskan dukungannya agar rancangan undang-undang perampasan aset segera dibahas dan disahkan. Aturan ini dinilai penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, memulihkan kerugian negara, serta memastikan pelaku kejahatan tidak dapat terus menikmati kekayaan yang diperoleh secara ilegal. Prabowo bahkan meminta pimpinan DPR dan partai-partai politik mempercepat pembahasannya. Namun belakangan beredar isu di media sosial yang menyebut DPR menolak bahkan mencoret RUU perampasan aset dari agenda legislasi. Informasi tersebut memicu kekecewaan publik karena DPR dianggap tidak mendukung upaya memiskinkan koruptor. Namun kabar itu ternyata tidak benar. DPR menegaskan tidak pernah ada keputusan rapat paripurna yang menolak atau mengeluarkan RUU perampasan aset. RUU tersebut masih tercantum dalam prolegnas prioritas 2026 pada nomor urut 6 sebagai usulan DPR yang disiapkan oleh Komisi 3. Pembahasannya kini terus berjalan melalui rapat dan penyerapan masukan dari akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat. DPR menyatakan pembahasan perlu dilakukan secara hati-hati agar aturan ini efektif mengembalikan aset hasil kejahatan, tetapi tetap melindungi hak warga dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Fenomena ini juga ditandai dengan beredarnya berbagai berita hoaks dan informasi yang dimanipulasi. Beberapa kasus hoaks tentang DPR RI antara lain. Hoaks berupa kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR RI. Hoaks tentang DPR RI yang menolak pembahasan atau pengesahan RUU perampasan aset. Sudah 10 tahun RUU perampasan aset belum juga ketok palu. Padahal naskah akademiknya sudah rampung sejak tahun 2012 dan sudah masuk prolegnas sejak tahun 2015. Tapi pada masa pergantian anggota DPR di tahun 2019, RUU ini belum juga dibahas. Dan mirisnya lagi, di tahun 2021 RUU ini dihapus dari daftar prioritas. Apabila RUU ini disahkan, beban pembuktian harta kekayaan adanya di si pejabat. Dialah yang harus membuktikan bahwa hartanya ini bersih, bukan hasil dari korupsi. Jika tidak bisa dibuktikan, ya rampas. Dan dengan adanya RUU ini, aset hasil dari kejahatan akan lebih cepat dikembalikan ke negara. Dan efek jerahnya pun akan lebih terasa kepada si pelaku, karena si pelaku tidak bisa menikmati harta kotornya lagi. PSI mendorong RUU perampasan aset ini untuk segera disahkan. Kami bertanya, kenapa RUU ini selalu ditunda-tunda? Apa para anggota dewan yang duduk di gedung Senayan takut jika RUU ini disahkan akan menjadi senjata makan tuan bersama PSI buat melarat pejabat jahat? Problemnya tadi betul, landasan hukum diperlukan. Tapi pertanyaannya, apa landasan dari landasan hukum? Kan itu intinya tuh dalam bahasa Latin, qui custodiet ipsos custodes. Artinya who guards the guardian? Siapa yang akan mengawasi para pengawas? Itu juga berlaku di dalam perampasan aset tuh. Setelah dia dirampas, pembuktian bahwa setelah dirampas si perampas tidak menjadi kaya apa itu. Nah ini soalnya bukan lagi soal hukum. Jadi hukum itu adalah rules, tetapi basis dari rules itu ada values. Jadi ada pertentangan akhirnya antara rules dan values. Kan itu dasarnya kan. Kenapa orang nggak percaya atau minimal mereka yang riset dengan panjang tentang kultur politik kita setelah dirampas itu mau dikasih ke siapa rampasannya? Itu dasarnya tuh. Jadi orang curiga di situ. Undang-undang perampasan aset tanpa ada democratic values dia berubah jadi lahan korupsi baru. Democratic values tanpa ada civilian values nggak ada punya juga tuh. Jadi ini satu paket berpikir. Kita beresin dulu democratic institution kita, di dalamnya mesti ada check and balances yang kuat. Kita supply civilian values supaya orang tahu bahwa negara ini mesti diatur berdasarkan prinsip civilian. Kalau prinsip-prinsip non civilian ya tadi korupsi itu kan basisnya karena surplus kekuasaan atau dengan kata lain karena defisit civilian values. Jadi kita mesti pastikan bahwa undang-undang itu hanya efektif kalau didukung di dalam ekologi atau ekosistem yang basisnya demokrasi plus civilian value yang aktif. Itu aja. Selama itu ya orang anggap oke, silakan karena kita ingin cepat-cepat memiskinkan para koruptor, tapi pada saat yang sama kita memperkaya para perampas ini nih. Jadi hasil rampasan itu siapa yang akan merampas dan demi apa dia dirampas tahu, tapi setelah dirampas semua dikemanain itu. Mungkin dia rampas ya yang dirampas nggak mungkin 100% lah. 80% dirampas, yang balik ke negara 10%. 70% dibagi-bagi lagi di antara para perampas kan. Jadi kita mesti ucapkan dulu lebih dahulu values itu di dalam sistem perampasan itu harus berbasis pada kejujuran dari democratic institution. Pertanyaan sekarang siapa yang mengelola democratic institution? Ya partai politik. Partai politik itu menghasilkan apa? Yang menghasilkan justru suasana atau value yang sifatnya permisif terhadap korupsi kan. Jadi ini satu problem besar di mana masih ada feudalisme, di mana masih ada patriarkisme, di mana masih ada macam-macam isu yang sebetulnya memperlihatkan bahwa arogansi kekuasaan itu masih ada di situ. Oleh karena itu tidak ada efektifnya sama sekali merampas aset di dalam kondisi kultur kita itu betul-betul feodalis, betul-betul patriarkis, betul-betul melumpuhkan seluruh civilian value itu yang fundamental sebetulnya di situ. Jadi kita mesti tahan diri sedikit sebelum jadi jebakan balik gitu. Asetnya dirampas, si koruptor jadi miskin, tapi si perampas jadi makin kaya. Saya merasa memang ini kriminalisasi. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Jangan dorong ya. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya
ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Waduh. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Ini FA ini sudah lama diungkit karena laporan sudah banyak masuk. Laporan masuk itu kemana? Tidak hanya kepada Kortas Tipikor Polri saja, kepada Polri masuk, kepada KPK masuk, kepada Kejaksaan Agung juga masuk, termasuk kepada Jamwas. Ya, saya punya informasi dan A1 ya. Tapi saya tidak sebut namanya dari mana karena saya juga dulu ordal saya. Oke. Jadi ceritanya itu sudah sekian tahun yang lalu. Yang baru dimunculkan oleh Polri kan ke permukaan menurut keterangan persnya terkait dengan PLN batubara. Terkait batubara sehingga adanya kebetulan terjadi apa namanya blackout. Tapi jauh sebelum blackout. Terus satu lagi terkait dengan kasus apa namanya Bajah itu, Steel. Satu lagi terkait asuransi Asabri. Nah, ini sudah lama dan kita kembali ke tahun 2005 atau tahun berapa itu untit-untit yang ditangkap. Nah, sekarang terbuka semua itu. Untit itu tugas itu. Febri ini, FA ini sudah lama diuntit karena laporan sudah banyak masuk. Laporan masuk itu kemana? Tidak hanya kepada Kortas Tipikor Polri saja, kepada Polri masuk, kepada KPK masuk, kepada Kejaksaan Agung juga masuk, termasuk kepada Jamwas. Dan saya yakin Jamwasnya yang sekarang jadi pejabat ini ya? Iya, Pak Rudi siapa namanya itu? Ya, dan jadi Jamwas ini dulu sudah dapat laporan tentang hal ini. Sama laporannya tentang pada Polri, tentang perilaku ini. Misalnya saja dari terkait batubara. Batubara dimasuk oleh perusahaan di Kalimantan, tidak kita sebut namanya. Ini kan jutaan ton. Dari jutaan ton itu, PLN itu minimal garnya harus 4.000. Tetapi yang dipasok gar 3.000. Bukan salah yang masuk, bukan salah daripada tambang. Tambang jual kan. Yang beli yang kemudian menjadi pemasok. Nah, dari sinilah terjadi korupsi permainan gar. Gar 3.000 dengan gar 4.000 selisih harganya cukup besar. Bisa sampai 300-400.000. Nah, disinilah dimainkan. Bayangkan kalau itu masuknya jutaan ton. Taruhlah kita anggap 2 juta ton gitu. Kalau 2 juta kalikan selisihnya 200.000, apa enggak 400 M atau berapa itu? Sekali. Kalau sekian tahun berapa itu? Nah, disinilah permainan. Entah permainan itu menyuap FA, entah FA minta jatah dari kelebihannya ini, itu kejaksaan lah yang paling tahu. Karena berkasnya ada di kejaksaan. Dan ini kita sebagai rakyat berharap karena berkas penyidikan sudah di kejaksaan, kita minta supaya ini disidik lagi. Perkara ini disidik lagi. Kemudian berikut lagi, Krakatau Steel, demikian juga. Dan lebih lagi, terkait dengan batubara juga. Ya, terkait dengan asuransi. Itu, ya. Ada yang menikmati duitnya, kemudian duit itu diberikan saham batubara, perusahaan batubara, yang sampai sekian triliun, tapi pada saat itu oleh Pitsus yang milik perkara ini, itu dilelang. Harganya misalnya 10T, dilelangnya hanya tinggal 10% harganya. Kemana yang 9T? Kong kali kongnya di situ. Nah, kemudian apalagi Krakatau Steel juga demikian. Jadi dia ini permainan menyisihkan tersangka yang semestinya 10 tersangka bisa dikurangi menjadi 5 atau 4. Kemudian permainan juga dari nilai barang bukti yang semestinya gitu. Termasuk juga perkaranya siapa itu Mahkamah Agung itu Pak Zarub ya. Ya, ini udah terpantau juga. Berapa barang bukti sebenarnya yang disita? Ya tanyakan aja pada anaknya Pak Zarub. Apakah iya hanya segitu? Febri Adriansyah, ex Jampitsus resmi ditahan sebagai tersangka kasus pencucian uang terkait temuan 74 kg emas dan miliaran uang di rumahnya. Tapi cara dia digiring keluar gedung utama Kejagung malam tadi jauh dari standar penahanan yang selama ini kita saksikan. Tanpa rompi tahanan, tanpa borgol, ia berjalan tenang melenggang kakung menuju pohbil tahanan. Nyaris seperti tamu yang diantar pulang, bukan tersangka yang baru saja kehilangan kebebasannya. Bandingkan dengan tersangka-tersangka kejaksaan lainnya, misalnya saja dalam kasus yang sama, Don Rito, rompi pink lengkap tangan di borgol. Bandingkan pula dengan Dadang CS di kasus MBG, rompi dan borgol jadi standar yang tak bisa ditawar. Kenapa hanya Febri yang diistimewakan? Alasan yang dilontarkan Kejagung bahwa karena sudah malam dan situasi buru-buru, sungguh alasan yang tidak masuk akal dan melecehkan nalar publik. Tidak masuk akal. Sejak kapan jam operasional menjadi dasar hukum untuk meniadakan prosedur standar penahanan? Kalau alasan seremeh ini bisa dipakai, maka SOP kejaksaan hanya berlaku untuk yang lemah, bukan untuk koleganya sendiri. Ini bukan sekedar soal rompi dan borgol, ini soal simbol kesetaraan di depan hukum. Ketika prosedur yang sama diterapkan berbeda tanpa dasar hukum yang jelas, publik berhak curiga. Apakah ada instruksi penguasa di atasnya? Apakah esprit de corps, jiwa korsa sesama jaksa membuat institusi ini lupa pada prinsip equality before the law? Kejaksaan Agung harus menjelaskan secara terbuka dan transparan, bukan dengan alasan keburu malam. Jika publik terus melihat tebang pilih semacam ini, kepercayaan terhadap institusi penegak hukum akan terus tergerus. Kejagung akan kehilangan kepercayaan rakyat. Kejagung harus diselamatkan dari oknum-oknum jahat yang memanfaatkannya, yang mengkooptasinya dari dalam. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, setelah kita melihat faktanya, gimana tanggapannya? Silakan tulis di kolom komentar opini tajam kalian. Tapi tentu gunakan bahasa yang baik, jangan mencaci maki siapapun. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini, ngobrol santai sambil minum kopi. Kita minum kopi terlebih dahulu teman-teman. Nikmat sekali. Teman-teman, isu koruptor di Indonesia
seperti penyakit menahun yang tidak pernah benar-benar sembuh. Terus, diskusi seputar pembahasan RUU perampasan aset oleh DPR RI serta penanganan kasus hukum yang melibatkan oknum pejabat penegak hukum menjadi cermin besar bagi kondisi keadilan di tanah air. Di satu sisi, ada wacana besar untuk mengesahkan aturan hukum yang mampu melumpuhkan para koruptor. Namun di sisi lain, ada penegak hukum di lapangan masih seringkali memperlihatkan ketimpangan yang memicu rasa kebingungan dan kekecewaan di tengah masyarakat, seperti kasus yang sedang panas-panas ini, yaitu Jampitsus. Dia kan penegak hukum. Lah, tapi dia terseret kasus korupsi. Kan ini banyak netizen yang membuat narasi memberantas korupsi sambil korupsi. Katanya beliau sudah menjadi tersangka, tapi katanya belum ditahan. Yang penting kita kawal terus teman-teman. Teman-teman, selama bertahun-tahun, pola penanganan korupsi di Indonesia cenderung berfokus pada hukuman badan atau penjara. Masalahnya, hukuman penjara saja terbukti tidak memberikan efek jera yang maksimal. Banyak koruptor yang masih bisa menikmati sisa harta hasil kejahatannya setelah bebas, atau bahkan mengendalikan kekayaannya dari dalam lembaga permasyarakatan melalui kerabat atau pihak ketiga. Secara konsep teman-teman, RUU perampasan aset hadir sebagai solusi mendasar atas masalah tersebut. Keunggulan utama dari rancangan undang-undang ini terletak pada fokusnya terhadap pemulihan kerugian negara. Melalui mekanisme perampasan aset, negara tidak perlu lagi menunggu proses pidana yang panjang, yang berbelit-belit hanya untuk menyita harta yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi. Jika seseorang pejabat memiliki kekayaan yang melimpah secara tidak wajar dan tidak mampu membuktikan asal-usul harta tersebut, negara berhak mengambil alih aset tersebut untuk dikembalikan kepada publik. Teman-teman, langkah Komisi 3 DPR RI yang berdiskusi dengan berbagai elemen masyarakat serta melanjutkan pembahasan di masa reses patut diberikan apresiasi. Semoga tidak mengecewakan masyarakat. Dukungan penuh dari pemerintah juga menjadi angin segar teman-teman. Namun, masyarakat awam tentu memiliki trauma sejarah. RUU perampasan aset bukanlah wacana baru. Aturan ini telah diperbincangkan lintas periode kepemimpinan tanpa benar-benar disahkan. Oleh karena itu, komitmen DPR dan pemerintah saat ini tidak boleh berhenti pada janji politik belakangan ini. Pengesahan secara nyata menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan yang diakui oleh publik. Teman-teman, skeptisisme publik terhadap wacana pemberantasan korupsi bukan muncul tanpa alasan. Kasus penanganan hukum yang melibatkan oknum pejabat tinggi seperti dinamika penahanan dan proses hukum pada pejabat penegak hukum yang terseret kasus korupsi menjadi bukti nyata mengapa masyarakat sering ragu terhadap keseriusan aparat. Ketika masyarakat kecil, teman-teman, melakukan pelanggaran hukum ringan, proses penindakan seringkali berjalan sangat cepat tanpa kompromi. Sebaliknya, ketika dugaan korupsi melibatkan figur yang memiliki kekuasaan, publik kerap disuguhkan proses hukum yang terkesan lambat, penuh keraguan, serta dipenuhi berbagai alasan. Fenomena ini, teman-teman, menciptakan kesan di tengah masyarakat bahwa ada standar ganda dalam hukum kita, yaitu tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Teman-teman, kekhawatiran akan adanya praktik penyelesaian masalah internal lembaga
atau upaya saling melindungi di antara para elit politik dan penegak hukum adalah ancaman serius bagi sistem peradilan. Ketika seorang pejabat penegak hukum diduga memiliki informasi sensitif yang dapat menyeret pihak-pihak lain, proses hukum berisiko dijadikan kompromi politik. Jika hal ini terjadi, teman-teman, penegakan hukum tidak lagi bertujuan mencari keadilan, melainkan hanya sarana untuk menyelamatkan muka dan kepentingan kelompok tertentu. Teman-teman, untuk mengembalikan kepercayaan publik yang makin terkikis ini, ada beberapa langkah tegas dan konkret yang harus ditunjukkan oleh para pemangku kebijakan. Yang pertama, pengesahan RUU perampasan aset tanpa penundaan. DPR RI dan pemerintah harus membuktikan bahwa semangat pembahasan saat ini bukan sekedar pencitraan politik. RUU ini harus segera disahkan menjadi undang-undang yang utuh tanpa melemahkan pasal-pasal kunci yang mengatur penyitaan harta secara langsung. Yang kedua, teman-teman, independensi penanganan kasus. Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum di dalam lembaga penegak hukum seharusnya dialihkan penanganannya kepada lembaga independen seperti KPK. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan menghindari benturan kepentingan internal. Lalu yang ketiga, teman-teman, keterbukaan informasi publik. Setiap tahapan proses hukum terhadap tersangka kasus korupsi kelas atas harus dibuka secara transparan kepada publik. Penjelasan mengenai alasan penundaan penanganan atau kendala penyidikan harus disampaikan secara benar agar tidak memicu spekulasi liar di masyarakat. Teman-teman, pemberantasan korupsi tidak cukup diyakini lewat kata-kata manis atau komitmen di atas kertas. Kehadiran RUU perampasan aset adalah instrumen hukum yang sangat dibutuhkan untuk memiskinkan para pencuri uang rakyat dan menyelamatkan keuangan negara kita. Namun, undang-undang terbaik sekalipun tidak akan ada artinya jika aparat penegak hukumnya masih enggan bertindak tegas terhadap sesama elit. Teman-teman, kita, rakyat kecil, hanya bisa berharap semoga Presiden Prabowo mampu membenahi segala kekurangan ini. Beliau mendapat mandat dari rakyat. Beliau adalah pemimpin komando tertinggi negeri ini. Jadi, beliaulah yang harus memperbaiki segala lembaga yang diduga ada main-main. Presiden Prabowo tidak boleh pandang bulu, walaupun oknum tersebut teman baiknya, atau saudaranya, atau orang kuat. Sebagai pemimpin, tidak boleh takut, tidak boleh tebang pilih, harus tidak pandang bulu. Pemimpin harus memberikan contoh ya teman-teman. Semoga Indonesia ke depannya lebih baik, Indonesia ke depannya akan bisa bebas dari cengkraman para mafia dan pejabat korup. Teman-teman, kita sebagai masyarakat, kita sebagai rakyat, kita juga harus pintar. Jangan mudah termakan hoak-hoak murahan. Jangan mudah diprovokasi. Seperti beberapa hari lalu, ada isu yang beredar bahwa DPR menolak RUU perampasan aset. Ternyata itu hoak. Jangan mudah termakan hal-hal seperti ini, teman-teman. Jika kita mudah terprovokasi dan kita mudah emosi, maka negara ini akan chaos, teman-teman. Kita harus lihat apakah kabar ini benar atau palsu. Kita semua paham, banyak masyarakat yang kecewa dengan DPR karena selalu menunda-nunda. Tapi teman-teman, kita masih yakin DPR masih diisi oleh orang-orang yang tulus bekerja untuk rakyat. Mari kita tunggu, mari kita kawal teman-teman. Dan untuk para dewan yang terhormat, ingatlah jabatan hanya sementara, ingatlah
engkau akan menjadi masyarakat biasa juga. Ya udah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti Keset Politik. Bagi yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah bagikan video ini, saya doakan semoga dilapangkan rezekinya, semoga dipanjangkan umurnya, semoga diberikan kesehatan. Semoga yang punya hutang-hutangnya dilunasi. Yang jomblo, semoga dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Merdeka, merdeka, merdeka.